Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, we meet again in English lesson. How have you been all today? I hope all of you good today. My dear students, do you have a favorite food? I realize that you all have a favorite food. My favorite food is kebab, but I cannot make it by myself. Do you know kebab? Yes, alright. Kebab is one kind of food. It contains a slice of meat, vegetables, sauce, and mayonnaise, and it wrapped in a tortilla. Now, students, in your opinion, what does we need to know how to make kebab? Yes, alright. We need a recipe. Recipe is one of type of procedure text, and now we will study about it. For today, we will study about procedure text, especially for recipe. And the point that we will study, the first is social function of procedure text, and then the generic structure and the language features. And after we will study about it, I hope you can analyze the procedure text, and then you can create a procedure text, and you can demonstrate a procedure text. The definition of procedure text. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Jadi, untuk pengertiannya atau definisinya, procedure text merupakan teks yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan secara urut sesuai dengan tahap-tahapnya. Atau di pengertian yang kedua, procedure text is a piece of text that give us instruction for doing something. Jadi procedure text itu jenis teks, salah satu jenis teks yang menginstruksikan kepada kita bagaimana untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk procedure text kali ini yang akan kita pelajari khususnya adalah tentang resep. Social function. The social function atau fungsinya atau tujuannya adalah yang pertama, the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or steps. And the second, the social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Jadi tujuannya adalah agar si pembaca atau the reader itu bisa melakukan sesuatu dengan hasil yang maksimal berdasarkan dengan steps-steps atau langkah-langkah yang dijelaskan pada teks tersebut. Ya, generic structure-nya atau susunannya. Susunan yang pertama yaitu purpose atau tujuan. Dalam susunan yang pertama ini, tujuan tersirat di dalam sebuah judul. Ya, jadi susunan yang pertama atau generic structure dari procedure text itu adalah title. And di dalam judul itu, di dalam title kita bisa menganalisa apa tujuan dari teks tersebut. Misalnya judulnya How to Make Kebab. Nah, dari situ kita bisa tahu bagaimana caranya membuat kebab. Dan tujuan dari teks itu berarti memberitahu kepada pembaca cara membuat kebab. Kemudian bagian yang kedua yaitu ingredients. Ingredients itu berisi tentang bahan-bahan atau bisa juga disertai dengan alat-alatnya. Bahan-bahan yang dijelaskan di sini lengkap dengan ukuran-ukurannya. Ya, jadi untuk bahan-bahannya dijelaskan lengkap di bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga yaitu langkah-langkah atau steps. Nah, di dalam steps inilah pembaca harus
mengikuti dengan baik urutan atau tahapan dari step-stepsnya agar tercapai tujuan yang maksimal gitu. Jadi misalkan kita ingin membuat kebab, maka kita harus mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada bagian steps agar kita bisa mencapai goal atau kita bisa mendapatkan hasil, yaitu kebabnya dengan hasil yang maksimal. Nah, kemudian untuk language feature-nya, language features atau kebahasaannya, yang pertama menggunakan simple present tense. Jadi kalimat-kalimat dalam procedure text ini menggunakan pola simple present tense, yaitu menggunakan verb 1. Nah, yang kedua menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat untuk memberi perintah. Nah, ini terutama di bagian steps ya. Jadi di bagian steps pada procedure text itu kalimat-kalimatnya menggunakan bentuk kalimat perintah. Misalnya wash the vegetables. Nah, diawali dengan verb 1 baru diikuti kalimat atau kata-kata selanjutnya ya. Jadi imperative sentence itu diawali dengan verb 1. Kemudian yang ketiga menggunakan connective of sequence. Connective of sequence itu kata hubung. Kata hubung yaitu kata yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. For example, then, while, next, and etc. And then berikutnya menggunakan numbering. Nah, numbering ini penomeran ya. Jadi dalam procedure text itu kita menggunakan penomeran. Bisa menggunakan first, second, third, and etc. Atau menggunakan nomor 1, 2, 3 juga boleh ya. Kemudian berikutnya menggunakan action verb. Action verb di sini adalah kata kerja ya, karena tadi menggunakan bentuk imperative sentence tadi yang diawali dengan kata kerja, tentunya kita juga kita pasti menggunakan kata kerja ya, dan kata kerjanya disusun di awal kalimat. Susunannya adalah di awal kalimat. Kemudian berikutnya menggunakan adverb. Adverb itu adalah kata sifat, kata keterangan ya. Jadi misalkan contohnya ada slowly, carefully, and etc. For example, how to make chicken soup. Nah, ini adalah judulnya atau title-nya. Nah, di dalam judul ini kita bisa tahu the purpose of the text, tujuannya. Tujuannya apa? Nah, betul sekali, tujuannya adalah kita tahu atau penulis bisa memberitahu kepada pembaca cara untuk membuat chicken soup ya. Nah, kemudian ada ingredients and spices. Ingredient and spices ini masuk di bagian yang kedua, yaitu ingredient, berisi bahan-bahan beserta bumbunya ya. And then the next is steps. Nah, ini bagian yang ketiga, steps atau langkah-langkah. Bisa kita cermati bersama ya. Untuk step ini kalimatnya diawali dengan verb karena bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat perintah. The first, combine the chicken and water. Nah, di situ yang mana verbnya? Iya, betul sekali. Verbnya adalah combine ya. Kemudian clean the chicken, then drain it. Yang mana verbnya? Oke, clean and drain ya. Jadi verbnya letaknya adalah di depan. Turn on the stove. Verbnya adalah turn on ya. Ya, dan selanjutnya. Oke, students, that's all for today. Semoga bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang procedure text, especially for recipe. Thanks for watching this video. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Kemudian apabila ada pertanyaan, please contact me. Silahkan hubungi saya, bisa via WA atau melalui Google Classroom kita.
Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.